Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Akusan Putri NIM 98, dan ada rekan saya, Pratiwi Wijayanti NIM 76, Resti Handayani NIM 97, dan Desti Fitriana NIM 99. Kami akan menjelaskan mengenai kesuksesan dan kegagalan penerapan sistem informasi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kegagalan penerapan sistem informasi. Dalam beberapa sistem, laporan-laporan yang disampaikan kepada manajemen tidak pernah dibaca. Laporan-laporan dikatakan tidak bermanfaat dan hanya dipenuhi dengan grafik-grafik yang tidak dapat dianalisis atau menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam sistem lain yang telah diotomatisasi tidak pernah disentuh karena datanya tidak dapat dipercaya. Pemakaian yang secara terus-menerus akan memperbaiki rekod secara manual. Kemudian, dalam sistem lain telah terjadi kesalahan dalam keterlambatan pemrosesan data, biaya operasional yang semakin tinggi, dan masalah-masalah data yang bersifat kronis. Sistem informasi juga disebabkan oleh masalah-masalah yang berasal dari non-teknikal. Faktor-faktor non-teknikal ini diantaranya yaitu desain. Sistem informasi dikatakan gagal apabila desainnya tidak cocok dengan struktur, budaya, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Para teoritis manajemen dan organisasi beranggapan bahwa teknologi sistem informasi manajemen ini berhubungan erat dengan komponen-komponen organisasi seperti tugas-tugas, struktur, orang-orang, budaya. Lalu, komponen ini saling berhubungan atau saling tergantung. Apabila terjadi perubahan pada satu elemen, maka akan mempengaruhi elemen yang lainnya. Kedua, berasal dari data. Data dalam sistem informasi ini memiliki tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Informasi dalam bidang-bidang tertentu bahkan membingungkan atau tidak ditunjukkan secara tepat tujuan-tujuan bisnisnya. Yang ketiga yaitu berasal dari biaya. Beberapa sistem arahnya bagus, tapi implementasi dan pengoperasiannya memerlukan biaya yang sangat tinggi, biaya yang di atas anggaran. Nah, dalam beberapa permasalahan tersebut, tidak bisa semata-mata dipertimbangkan oleh nilai bisnis yang ditampilkan oleh sistem informasi tersebut, tetapi juga harus diperhatikan manfaat secara keseluruhannya. Ada faktor yang keempat, yaitu faktor operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena operasi komputer yang mengendalikan informasi tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah sistem yang secara online operasionalnya dikatakan tidak cukup jika waktu responnya sedemikian lama. Maka dari itu diperlukan waktu yang cukup untuk meresponnya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam penerapan suatu sistem. Yang pertama, sistem tersebut penggunanya relatif tinggi. Dibuktikan melalui polling para pengguna, kuesioner, atau memonitoring kegiatan secara online. Yang kedua, kepuasan pengguna terhadap sistem dapat diukur melalui interview maupun kuesioner. Yang ketiga, sikap yang menguntungkan para pengguna terhadap sistem informasi. Yang keempat, tujuan yang dicapai. Seberapa tinggi sistem dapat memenuhi tujuan yang spesifik. Yang kelima, timbal balik keuangan untuk organisasi, baik melalui pengurangan biaya maupun peningkatan profit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab kesuksesan dan kegagalan informasi. Beberapa sistem gagal karena adanya benturan dalam lingkungan atau keadaan internal. Ada beberapa alasan mengapa suatu sistem itu gagal. Beberapa studi menemukan dalam organisasi dengan situasi dan lingkungan yang sama dan inovasi yang sama akan menghantarkan pada kesuksesan. Namun, kegagalan unsur yang lain juga dapat menyebabkan suatu kegagalan. Hal ini disebabkan karena fokus penjelasan terdapat pada pola implementasi yang berbeda. Implementasi konsep. Dalam konsep implementasi, analisis sistem adalah agen perubahan. Analisis mendefinisikan tentang interaksi, aktivitas kerja, dan hubungan antar kelompok dalam organisasi. Studi mengenai implementasi memfokuskan pada isu-isu seperti yang pertama, konflik antar orientasi atau mesin dari spesialis sistem dan pengguna. Yang kedua, dampak sistem informasi pada struktur organisasi, kelompok kerja, dan perilaku. Yang ketiga, tingkat partisipasi pengguna dalam proses pengembangan sistem. Penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Yang pertama,
peran pengguna dalam proses implementasi. Yang kedua, tingkat dukungan manajemen bagi upaya implementasi. Yang ketiga, tingkat risiko implementasi proyek. Dan yang terakhir adalah kualitas manajemen dalam implementasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dari rekayasa bisnis. Dalam beberapa kasus, hambatan utama dalam rekayasa disebabkan oleh kurangnya implementasi dan perubahan praktek-praktek manajemen yang gagal, dan pada akhirnya menimbulkan ketakutan untuk berubah. Berkaitan dengan ketakutan dan kecemasan di seluruh organisasi, mengatasi resistensi para manajer-manajer kunci, mengubah fungsi-fungsi pekerjaan, pola pikir, rekrutmen, dan training menimbulkan ancaman yang lebih besar. Masalah-masalah dalam rekayasa adalah bagian dari masalah yang lebih besar dan implementasi organisasi dan perubahan manajemen. Implementasi sistem informasi. Beberapa masalah perlu diperhatikan secara khusus dalam setiap tahap pengembangan sistem ketika proses implementasi dikelola secara tidak sempurna, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu analisis, yang kedua desain, yang ketiga pemrograman, yang keempat pengujian, yang kelima konversi. Diperlukan evaluasi jika munculnya permasalahan yang mungkin terjadi pada masing-masing poin di atas. Selanjutnya yaitu mengelola implementasi sistem informasi. Berbagai manajemen proyek, penentuan kebutuhan, dan metodologi perencanaan dikembangkan untuk masalah yang spesifik. Strategi juga telah diformulasikan untuk memastikan bahwa pengguna memainkan peran yang tepat pada keseluruhan pada periode implementasi untuk mengelola proses perubahan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengontrol faktor-faktor risiko. Terdapat 4 teknik manajemen proyek yang mendasar dalam mengatasi risiko. Yang pertama, faktor-faktor integrasi eksternal menghubungkan pekerjaan dari tim implementasi dan semua pengguna di semua level organisasi. Yang kedua, faktor-faktor integrasi internal memastikan bahwa tim implementasi berprosesi sebagai sebuah unit yang menyatu. Yang ketiga, struktur peralatan perencanaan formal dan tata urutan tugas-tugas estimasi lebih lanjut tentang waktu dan uang serta sumber daya teknis yang diperlukan untuk melaksanakannya. Yang selanjutnya, peralatan pengendalian formal membantu memonitor kemajuan terhadap pencapaian tujuan. Selanjutnya, cara mengatasi resistensi di antara pengguna. Resistensi dapat terjadi melalui salah satu di antara 3 teori. Yang pertama, people orient theory, yang kedua, system orient theory, yang ketiga, interaction theory. Selanjutnya, manajemen pengetahuan. Perkembangan dan eksistensi diri manajemen pengetahuan sangat ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, penilaian perusahaan terhadap arti penting aset menjadi semakin berkurang. Yang kedua, kecenderungan untuk menerapkan flat organization atau organisasi yang ramping. Yang ketiga, globalisasi menyebabkan informasi bergerak sedemikian cepat. Yang keempat, teknologi telah memberikan kontribusi yang kuat. Terakhir, ada ciri-ciri pengguna manajemen pengetahuan. Kegagalan dalam menemukan rangkaian kebutuhan akan menghasilkan penggunaan sistem manajemen pengetahuan yang tidak konsisten. Berikut adalah pertimbangan untuk menentukan cara penggunaan berbagai sumber dan jenis informasi. Yang pertama, apakah informasi perlu dibuat sesuai untuk offline? Yang kedua, apakah informasinya hanya untuk dibaca atau read only? Yang ketiga, haruskah pengguna bisa mengubah data ketika offline? Yang keempat, seberapa penting data diperlukan? Seberapa jauh keharusan untuk menyesuaikan informasi? Sumber informasi dapat dipilih menjadi 2, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Terima kasih.